Pemanasan! Spoiler chapter 112 Record of Ragnarok telah rilis, di mana cerita akan berpusat pada pembangkangan Golnir yang menolak memalsukan sejarah. Sementara para dewa yang ketakutan justru melenyapkan bukti-bukti sejarah yang asli, bahkan mengincar murid-murid Golnir. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari kilas balik lanjutan menceritakan Golnir yang sudah melarikan diri. Namun di saat yang sama, para dewa primordial menciptakan sejarah palsu dan melakukan penulisan ulang terhadap sejarah sebelum Gleipnir. Mereka membuat seluruh memori para dewa tertimpa ulang mengenai keberadaan 4 pilar primordial beserta seluruh sejarah yang berhubungan dengan mereka, sekaligus menghapus ingatan tersebut. Namun, dikatakan bahwa Golnir telah menghilang dan mereka tidak dapat mempengaruhi dirinya melalui memori. Bahkan, Eirin sebagai istri Golnir juga tidak mengetahui keberadaannya. Tapi tiba-tiba, Golnir muncul dan berkata bahwa akhirnya dia menemukan jawabannya. Eirin pun merasa bahagia bertemu kembali dengan suaminya. Golnir mengatakan bahwa dirinya terlihat semakin cantik. Tetapi Eirin yang khawatir bertanya, apa yang telah dia lakukan? Apalagi Golnir terlihat sangat lemah dan terluka. Para dewa lainnya mengatakan bahwa keberadaan Golnir berbahaya dan dia harus dilenyapkan. Tetapi sebelum mereka bertindak, Golnir berkata bahwa dia telah menciptakan sesuatu, yaitu kitab Golnir sebagai tempat dia menuliskan segalanya dan menaruh keyakinannya pada masa depan. Lalu Golnir mengucapkan kata-kata, "Dengan keyakinanku, kemauanku, dan kebenaranku, berbicaralah selamanya tentang kisahmu dan teruslah menyampaikannya." Setelah itu, Golnir langsung menyalurkan seluruh energi kehidupannya ke dalam kitab agar tidak dapat dihancurkan. Kemudian, Golnir jatuh ke tanah, sementara Eirin bergegas mendekatinya. Golnir meminta maaf karena telah sangat keras kepala. Dia melakukan semua itu karena dia percaya kepada anak-anaknya, yaitu para dewa dan masa depan. Lalu Golnir berterima kasih kepada mereka semua atas apa yang telah terjadi. Setelah Golnir meninggal, Eirin mengambil kitab itu dan membacanya, lalu menyadari bahwa semuanya tertulis di sana. Gleipnir, 4 dewa primordial, kelahiran dunia, bahkan tentang rekan-rekan mereka dan dirinya sendiri, menggambarkan semuanya sebagai pahlawan, bukan sebagai sesuatu yang negatif. Para dewa lainnya berkata kepada Eirin bahwa kitab itu harus dihancurkan. Eirin menerima keputusan tersebut dan bersama-sama mereka menggunakan energi kehidupan mereka untuk menghancurkan kitab itu sepenuhnya dengan sesuatu yang disebut Eldnurk. Mereka memohon maaf kepada Golnir karena melakukannya, namun menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan. Salah satu dari para dewa mengatakan bahwa akhirnya semuanya telah berakhir. Namun mereka segera mengoreksi pernyataan tersebut, mengatakan bahwa semuanya belum berakhir karena para murid Golnir masih bersembunyi dan mereka belum dapat menemukannya. Karena perlindungan yang ditinggalkan oleh Golnir, para murid itu seharusnya tetap tersembunyi. Tetapi para dewa bersumpah akan menemukan mereka berapapun harganya demi kebaikan dunia baru. Adegan berubah dan kita pun melihat para murid Golnir menyadari bahwa api kehidupan Golnir telah padam. Pertanda bahwa dia telah mati. Mereka mengatakan bahwa mereka harus tetap tersembunyi dari dunia luar dan ketika dunia membutuhkannya, mereka akan menyampaikan kebenaran kepada dunia. Mereka menyatakan bahwa mereka akan menjadi bukti hidup keberadaan Golnir. Dan mulai saat itu, mereka menyebut diri mereka bangsa Golnir. Setelah itu, diceritakanlah bahwa seluruh sejarah telah diubah sesuai keinginan 6 dewa primordial yang tersisa, termasuk penghapusan keberadaan dewa Golnir. Lalu ditampilkan adegan-adegan perubahan sejarah sebagaimana sekarang dikenal tanpa menyertakan kebenaran yang sesungguhnya. Setelah tak terhitung berapa banyak era yang berlalu,
terjadilah sebuah tragedi. Kita diperlihatkan seorang anak, seorang dewa biasa tanpa nama yang kelak menjadi Odin bernama Verk. Dikatakan bahwa tragedi itu terjadi karena kemurnian hatinya. Adegan pun berakhir dengan Verk yang menunggu seseorang menceritakan kepadanya kisah tentang Golnir. Dan spoiler chapter 112 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, bangsa Golnir di sini apakah salah satunya adalah Sakata Kintoki minasan? Apakah bangsa Golnir sengaja tersebar jauh agar mudah menceritakan kisah tentang Golnir maupun sejarah dunia dewa yang sesungguhnya? Lalu, kalaupun buku Golnir bisa dihancurkan oleh daya hidup para dewa termasuk istri Golnir sendiri, maka buku Golnir yang dibaca oleh Beelzebub itu apa? Apakah itu buku yang sama atau buku yang berbeda? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.